kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Anak-anak ini susah betul disuruh ibadah, main terus, nonton terus. Adik-adik sampai lupa kakak menyapa. Hai adik-adik, shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya. Moga-moga adik semuanya yang ibadah hari ini sehat selalu. Nah, adik-adik udah mengucap syukur hari ini? Sudah berterima kasih sama Tuhan? Tuhan sudah jaga loh. Adik-adik tidur sehingga adik-adik bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat ya. Dan sebentar lagi kita mau ibadah. Gimana? Sudah mengucap syukur? Kita harus mengucap syukur karena kita adalah Laskar Kristus. Mari kita mengucap syukur. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Dapat terima kasih Tuhan sudah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Bapa, tanpa terima kasih Tuhan sudah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Jadi, siapkan hati, pikiran. Oh ya, siapkan apa lagi? Siapkan Alkitab, siapkan persembahan. Jangan lupa kalau ada kidung ceria dibawa ya. Nah, karena kita semua adalah Laskar Kristus, dan Laskar Kristus ada banyak di seluruh dunia adik-adik. Dan tidak cuma kakak sendiri, adik-adik juga. Dan bermacam-macam anak-anak yang ada di dunia, semua adalah Laskar Kristus. Karena itu kita akan mulai ibadah kita dengan bernyanyi bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau putih rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Di hadapan Tuhan kita
sekarang mau berdoa dulu. Nah, bagaimana sikap berdoa kita? Jangan sampai lupa ya sikap berdoa kita, yaitu lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, Tuhan pada hari ini terima kasih kami sebagai anak-anak-Mu datang lagi di hadirat-Mu untuk beribadah. Tuhan, kiranya Engkau berikan kami Roh Kudus, karena kami hari ini akan beribadah walaupun hanya melalui YouTube. Tuhan, Engkau berkati kami selalu, berikan kami Roh Kudus-Mu saat kami mendengarkan firman. Tuhan Yesus, terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang hari ini bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Gak ada? Oh, masa gak ada? Itu satu-satu sudah mulai angkat tangan. Kita harus tetap semangat adik-adik dalam mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan nanti hari ini akan dibawakan oleh Kak Temi. Siapa yang tidak sabar untuk mendengarkannya? Kita akan bernyanyi sebelum firman Tuhan, meski tak layak diriku. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ayo, sikap doanya bagaimana? Tidak usah harus disuruh-suruh lagi, sudah otomatis sikap doanya seperti apa. Untuk adik-adik TK, Batita, ayo kita berdoa, ya. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan walaupun dari rumah saja, mereka boleh duduk dengan tenang, mereka bisa mendengarkan dengan tenang, dan mereka boleh menerima firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini yang akan mengubahkan hidup kami sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, masih tenang ya. Alkitabnya disiapkan sekarang. Yuk. Alkitabnya sudah disiapkan adik-adik? Nah, Kak Temi juga sudah. Oke, kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru ya, dari Injil Markus. Ayo dicari dulu ya. Anak kecil sama anak kandung pasti sudah bisa. Yang anak TK sama Batita dibantu sama orang tuanya. Sudah ketemu? Bagus. Sekarang Markus pasal 1. Pasal itu yang gede-gede angkanya. Sudah? Oke, ayat 16. Cari ayat 16 yang kecil-kecil. Oke? Nah, kita akan baca 16, 17, 18, 19, 20. Ada berapa ayat? Ada 5 ayat. Pendek ya? Bisa? Bisa. Oke? Adik-adik, kita akan membaca bersama-sama dan nanti adik-adik juga bisa melihat tayangan video mengenai pembacaan firman Tuhan. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon.
Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Nah, adik-adik, waktu tadi membaca Alkitab, di ayat ke-16 dikatakan bahwa Tuhan Yesus sedang menyusuri Danau Galilea. Kalau sekarang coba dibayangkan, kira-kira ketika Yesus berjalan menyusuri Danau Galilea itu mirip-mirip lah ketika kita berjalan di tepi pantai, ya kan? Nah, sekarang kita bayangkan lagi berada di tepi pantai. Apa yang kira-kira adik-adik lihat ketika berdiri di tepi pantai lalu melihat di tengah laut sana? Ayo lihat apa? Kapal. Oh, ada yang bilang lihat ikan? Iya, oke lah, bisa ikan lumba-lumba kali ya. Oke. Terus apa lagi? Oh, ada yang bilang lihat kapal. Ah, iya betul, kapal. Sebentar. Ngomong-ngomong soal kapal, adik-adik, ada video yang mau kakak perlihatkan untuk adik-adik. Dilihat ya, apa sih hubungannya dengan kapal? Jalan po. Ada kah? Bawa ke situ kak.
Sudah dilihat videonya adik-adik? Berharap sudah ya. Masih duduk dulu dengan tenang ya. Oke, Kak Teni belum selesai bicara ya. Duduk dulu dengan tenang ya, karena kita masih ibadah. Nah, di video tadi coba apa sih yang adik-adik lihat? Oke, betul, kapal. Oke, betul. Kapal apa ya kira-kira? Kapal penumpang, kapal pesiar, kapal perang, kapal selam? Kapal terbang. Kapal terbang itu di laut? Enggak ya. Oh iya, kapal nelayan. Bener, kapal nelayan. Lalu apa sih yang dilakukan nelayan itu? Hah? Apa? Mancing. Oh, oke, mancing ikan, tapi di situ rame-rame loh. Terus mereka pakai apa itu yang kayak jaring itu gede banget? Iya, betul. Mereka sedang menangkap ikan ya. Mereka menangkap ikan dengan menggunakan jaring atau jala. Dan tadi coba lihat, adik-adik lihat. Wah, ikannya banyak. Kalau kamu mancing yang pakai kail itu cuma dapat satu ya, tapi kalau pakai jala dapatnya banyak adik-adik ya. Dan selain dari itu ya adik-adik, apalagi yang adik-adik lihat? Oh iya, ada laut juga, betul, benar sekali. Nah, adik-adik, semua jawaban adik-adik itu bagus ya, berarti adik-adik memperhatikan dengan baik videonya ya. Adik-adik, di dalam pembacaan Alkitab pada hari ini, kita juga menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus memilih murid-muridnya yang pertama. Nah, yang bisa baca tadi, yang sudah bisa membaca pasti lihat ya, sebelum kita baca ayat 16 di atasnya ada judul Tuhan Yesus memilih murid-muridnya yang pertama. Jumlah murid Tuhan Yesus ada berapa? Iya betul, ada 12. Dan yang ini yang pertama kali Tuhan panggil, Tuhan pilih. Siapa saja tadi? Coba sebutkan, ada berapa orang? Ada 4. Siapa? Ayo. 4 orang ini kakak beradik. 2 orang kakak beradik. Ayo, yang pertama siapa? Simon. Betul. Nanti namanya jadi Petrus itu ya. Simon. Terus saudaranya siapa? Hah? Iya bener, Andreas. Lalu yang ini? Siapa? Yohanes. Terus Yakobus, anak Zebedeus. Zebedeus itu nama bapaknya ya. Oke, betul sekali. 4 orang itu dipanggil oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pekerjaan daripada keempat murid Tuhan Yesus ini sebelum dipanggil oleh Tuhan Yesus, pekerjaan mereka sama seperti di video yang tadi adik-adik lihat. Apa pekerjaannya? Ya, yes, 100 nelayan, atau di dalam Alkitab disebut penjala ikan. Itu sama artinya, nelayan, penjala ikan ya. Nah, adik-adik, di situ juga diceritakan, kita kembali lagi ya, kita ingat video tadi, pekerjaan nelayan atau pekerjaan penjala ikan itu adik-adik, pekerjaannya mudah atau gampang? Kok mudah atau gampang? Mudah atau sulit? Nah, mudah atau sulit? Menurut adik-adik gimana? Coba adik-adik bayangkan kalau kamu yang jadi penjala ikan, jadi nelayan. Kamu harus ke tengah laut, lalu pas di tengah laut itu lautnya bergelora, ombaknya besar, lalu kemudian apalagi ya, ketika kamu menjala ikan, sudah menjala ikan nggak dapat, lalu kalau siang tidak hanya 1 hari aja di tengah laut, bisa berhari-hari adik-adik, belum lagi panas matahari, kulitnya jadi hitam, iya kan? Nah, belum lagi kalau ada badai. Aduh adik-adik, ternyata menjadi seorang penjala ikan atau menjadi seorang nelayan itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu pekerjaan yang sulit. Orangnya harus kuat, harus berani, harus tidak mudah menyerah. Ya, jangan nanti gak dapat ikan terus nangis, udah pulang aja. Enggak, nelayan gak seperti itu adik-adik. Lalu kalau ada badai mereka takut. Enggak, nelayan gak seperti itu adik-adik. Mereka berani, mereka tangguh, mereka tidak mudah putus asa, terus maju sampai ikannya dapat. Nah adik-adik, di situ kita bisa melihat bahwa nelayan itu pekerjaannya berat. Dan kakak juga pengen kasih informasi kepada adik-adik, bisa jadi ya nelayan itu adalah orang-orang yang sebenarnya sekolahnya itu mungkin tidak tinggi adik-adik. Artinya apa? Sekolahnya itu mungkin sampai SD saja atau SMP saja ya adik-adik. Dan
para nelayan ini juga adik-adik, biasanya kehidupan mereka, rumah mereka itu sederhana. Bukan rumah yang besar, rumah yang mewah, dan bukan memiliki uang yang banyak. Tidak adik-adik, biasanya kehidupan mereka itu sangat sederhana, pas-pasan, uangnya cukup-cukup gitu, cukup-cukupan. Apalagi di zaman Tuhan Yesus ya, pasti kehidupan para nelayan ini adalah orang-orang yang bisa jadi kita katakan miskin adik-adik. Nah, adik-adik, waktu Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, coba perhatikan ayatnya, Tuhan Yesus bilang apa? Bilang apa? Manggilnya gimana? Oh iya betul, ya manggilnya adalah mari ikutlah aku. Nanti kamu akan kujadikan penjala manusia. Hah? Penjala manusia itu apa? Kalau penjala ikan, pasti adik-adik sudah ngerti ya, nelayan, ya kerjaannya menjala ikan. Lalu penjala manusia itu seperti apa? Apakah mereka disuruh bawa jalanya, lalu kemudian mereka cari orang, lalu ditangkap pakai jala itu? Apakah seperti itu maksud Tuhan Yesus? Sepertinya bukan begitu adik-adik. Lalu maksudnya gimana ya kak ya? Oke, adik-adik, sebenarnya yang Tuhan Yesus maksudkan itu adalah Yesus mau Simon, Andreas, lalu Yakobus, Yohanes itu menjadi muridnya, menjadi murid Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, maksudnya mau dijadikan murid Tuhan Yesus. Dan nanti Tuhan Yesus mau mengajarkan mereka bagaimana melayani sesama dengan penuh kasih. Mirip-mirip lah seperti adik-adik belajar di sekolah. Di sekolah ada gurunya kan? Nah, gurunya ngajarin apa? IPA, matematika, IPS, bahasa Indonesia, PKLH, pokoknya macam-macam. Nah, kalau di sini Tuhan Yesus mau mengajarkannya adalah mengajarkan tentang bagaimana mengasihi sesama, bagaimana melayani sesama. Itu kalau pelajaran dari Tuhan Yesus. Dan itulah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan menjadi penjala manusia. Apa adik-adik? Menjadi murid Tuhan Yesus untuk melayani sesama dengan penuh kasih. Jadi sudah ngerti sekarang ya apa maksudnya menjadi penjala manusia? Sudah? Angkat jempolnya kalau sudah ngerti. Sip. Oke. Tapi kan kak aku masih kecil, apalagi aku masih TK, nggak bisa baca Alkitab, harus minta tolong sama mama papa. Iya kak, aku juga masih SD. Kalau disuruh berdoa aja, aku gugup. Aku takut kalau berdoa. Apa bisa aku yang suaranya kalau memuji nama Tuhan, suaraku suka kemana-mana kak? Gak merdu nyanyinya. Apa bisa aku menjadi murid Tuhan? Bolehkah? Bisakah? Adik-adik, Kak Temi jawab ya, bisa. Kenapa Kak Temi menjawab demikian? Sebab Tuhan Yesus itu memanggil semua orang. Tuhan Yesus itu sayang semua orang, tidak pilih-pilih. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau anak kecil, sudah tua, sehat, sakit-sakitan, suaranya merdu, suaranya sumbang, banyak duit, tidak banyak duit, rambutnya hitam, rambutnya coklat. Semuanya Tuhan panggil, semuanya Tuhan pilih, semuanya Tuhan sayang, semuanya mau Tuhan jadikan sebagai muridnya. Jadi adik-adik juga dong. Coba kita lihat Simon, Andreas, Yohanes dan Yakobus tadi. Mereka kan seorang nelayan, penjala ikan. Nah, di video yang sudah kakak tunjukkan tadi, seperti apa nelayan itu penampilannya? Bajunya coba lihat. Biasa aja kan bajunya. Mungkin itu baju yang sudah lama mereka pakai ulang-ulang adik-adik. Ya, karena mungkin mereka susah beli baju barunya. Lalu apa lagi? Kulitnya hitam. Kenapa kulitnya hitam? Gelap. Karena sering kena sinar matahari. Betul itu. Lalu apa lagi? Ya, bisa jadi bicara mereka kasar. Ya, maksudnya bahasa yang digunakan itu bahasa yang mungkin kalau kita dengar, ih, kok kasar omongannya. Bisa jadi seperti itu adik-adik. Ya,
Lalu mereka adalah orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang mungkin bukan tempat yang bagus, yang baik, rumahnya sederhana aja. Tapi Tuhan mau kok panggil mereka, mau pilih mereka. Tuhan bisa aja manggil orang yang lebih baik dari mereka, lebih bagus daripada mereka. Tapi kalau Tuhan sudah mau panggil, Tuhan gak lihat-lihat. Gak lihat-lihat itu maksudnya gak pilih-pilih. Semua Tuhan sayang, semua Tuhan kasihi. Dan kalau adik-adik perhatikan tadi, waktu Tuhan Yesus memanggil mereka, mari ikutlah aku. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung meninggalkan jalannya, perahunya, lalu mereka pergi mengikuti Tuhan Yesus. Berani mereka ya. Adik-adik, tadi kan kakak bilang bahwa menjadi murid Yesus itu adalah untuk melayani sesama dengan kasih. Aduh, apalagi itu kak? Bagaimana caranya? Kan aku masih kecil, masih imut-imut. Bagaimana bisa aku melayani? Adik-adik, sekali lagi kakak Temi mau bilang, simple, sederhana. Caranya adalah menjadi seperti Tuhan Yesus. Maksudnya? Loh, Tuhan Yesus kan tadi Kak Temi sudah bilang, tidak membeda-bedakan, tidak pilih-pilih. Ia sayang semuanya. Baik yang kaya atau miskin, suaranya sumbang atau merdu, kulitnya putih atau hitam, nilainya jelek atau bagus, semua Tuhan sayang. Jadi, itu artinya ketika adik-adik berteman, bermain, ya jangan pilih-pilih, jangan membeda-bedakan. Nggak mau dengan yang ini, kulitnya hitam, aku kan putih. Nggak mau aku main sama dia orang miskin. No. Nggak seperti itu ya adik-adik. Nah, dengan kita tidak membeda-bedakan teman waktu kita bermain atau bergaul, itu berarti kita sudah melayani sesama dengan kasih. Contoh lain lagi apa ya? Nah, ini kalau teman-teman punya teman ngobrol lewat WhatsApp. Nah, ya kan? Di situ adik-adik bisa kok mengingatkan teman-teman yang adik ajak ngobrol itu. Kalau adik-adik tahu dia itu ternyata jarang-jarang ikut timpa, kan online soalnya, ya kan? Atau mungkin dia sudah bosan, males sudah. Nah, adik-adik di situ bisa mengingatkan, mengajak teman-temannya, yuk kita ibadah impa besok loh. Tentunya ketika adik-adik mengajak teman-teman lewat call ya, lewat telepon atau lewat tulis teks ya, tulis message, tulis pesan, ya harusnya kata-katanya dengan lemah lembut ya, bukan dengan kasar atau marah-marah ya. Nah, itu juga sebenarnya kita sedang melakukan melayani sesama dengan kasih. Apalagi ya? Ada lagi. Mendoakan. Nah, mendoakan. Mendoakan itu adik-adik semuanya bisa melakukan. Anak TK bisa, anak batita bisa. Semuanya bisa. Adik-adik kalau berdoa, tidak usah mikir panjang-panjang. Berdoa dengan kalimatmu sendiri. Misalnya, mulai dengan kita mendoakan orang tua kita adik-adik. Tidak usah panjang-panjang. Pendek aja, it's okay adik-adik. Jika terus-menerus dilakukan, Tuhan Yesus pasti akan menolong adik-adik. Sehingga nantinya adik-adik semakin pandai dalam berdoa. Untuk adik-adik yang sudah besar, mungkin bisa mendoakan tetangganya atau temannya. Misalnya, mungkin kamu tahu ada tetanggamu yang kena COVID. Nah, itu bisa kita doakan adik-adik supaya dia segera sehat, supaya dia segera sembuh. Adik-adik, dengan contoh-contoh yang kakak berikan tadi, apa tadi contohnya? Satu, tidak membeda-bedakan kalau kita berteman atau bermain. Yang kedua apa? Kita bisa mengingatkan teman kita yang sudah malas datang impa, yang sudah malas, yang sudah bosan mungkin, atau tidak pernah. Nah, di situ adik-adik bisa mengajak. Apalagi tadi, mendoakan orang tua atau mendoakan sesama. Itu semua bisa kita lakukan adik-adik. Mau anak TK, anak batita, mau anak SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua bisa kita lakukan. Itu bisa kita jadikan pelayanan kita buat sesama dengan
penuh kasih. Itulah maknanya kita menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi sekarang angkat tangannya. Coba siapa yang mau menjadi murid Tuhan Yesus? Ayo angkat tangan. Tinggi, 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 tinggi. Oh banyak, 1, 2, 3, 20, 30, 40, 100. Oh banyak. Yeay, good. Lalu siapa yang mau menjadi murid Tuhan Yesus dan mau melayani sesama dengan penuh kasih? Ayo angkat tangannya. Ayo diangkat, diangkat, diangkat. Iya, wah banyak juga ya, 5, 200 ya. Oke, banyak. Yeay. Nah adik-adik, ternyata menjadi murid Tuhan Yesus itu gak susah kan sebenarnya. Ya kan? Tuhan Yesus hanya minta, mari ikutlah aku. Kamu dengar, lalu ikut Tuhan Yesus. Kemudian lewat firman Tuhan kita belajar apa artinya melayani sesama dengan kasih. Lalu contohnya seperti apa perbuatan melayani sesama dengan kasih? Kak Temi sudah kasih tahu. Ya? Oke adik-adik, selamat menjadi murid Tuhan Yesus dan selamat melayani sesama dengan kasih. Berikut Kak Temi akan bagikan ayat hafalan untuk mengingatkan kita kembali tentang firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Ayo diambil lagi Alkitabnya. Sudah? Sudah diambil Alkitabnya? Kita buka dari Yohanes. Yohanes itu setelah Lukas. Yohanes pasal 12. Cari 12. Sudah ketemu adik-adik? 12. Ayat yang ke-26a. Ayat yang ke-26a. Oke, Kak Temi akan membacakan ya untuk kita semuanya. 26 itu ada di mana ya? Bentar ya adik-adik, angka 26 di sini di mana? Oh, sudah. Oke. Kita baca sama-sama ya, Kak Temi di sini dan kamu di sana. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Panjang? Enggak. Kalau anak kecil sama anak tanggung bisa kok. Kalau anak TK sampai di sini aja ngomongnya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Anak kecil sama anak tanggung tinggal ditambah. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk kakak mengajak adik-adik untuk kita bersama-sama menyanyikan pujian Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu bagi mimpiku, aku siap mendengar. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Aku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Jadi seperti itu ya adik-adik, selalu taat, selalu rendah hati untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Walaupun kami masih kecil, ada yang batita, TK, ataupun kami masih SD, tapi Tuhan pun memanggil kami untuk menjadi murid-Mu. Kami mensyukuri itu Tuhan, dan biarlah dengan firman Tuhan pada hari ini, adik-adik layan semuanya, kami semuanya melihat bahwa menjadi murid Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang harus kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Dan biarlah dengan pertolongan daripada Tuhan, kami boleh menjadi murid Tuhan Yesus yang Engkau kehendaki. Bapa dalam surga, kami mau membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintahan kami Tuhan, agar dalam menghadapi setiap masalah di tengah-tengah bangsa ini, termasuk situasi pandemi ini, mereka Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu sebagai bagian dari warga negara Indonesia, biarlah kami juga boleh ambil bagian dengan kami tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Shalom, supaya gereja kami ini boleh semakin berkembang dalam pelayanannya Tuhan, tidak hanya kepada orang-orang di dalam gereja, tapi juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain ya Tuhan di luar gereja. Dan biarlah lewat pelayanan yang kami lakukan, itu semua boleh kami lakukan dengan segala kerendahan hati, dan kami memohon biarlah pelayanan yang dilakukan di gereja Shalom ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua dan adik-adik layan. Mengucap syukur Tuhan untuk para orang tua yang senantiasa boleh mendampingi dan memotivasi adik-adik layan untuk tetap setia mengikuti ibadah impak. Meskipun pada masa pandemi ini masih dilakukan secara online, tapi Tuhan, biarlah adik-adik layan tetap setia untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami memohon kesehatan daripada-Mu untuk para orang tua ini, agar mereka tetap mendidik adik-adik layan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya setiap kakak layan yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan, untuk Pelkat PA, mereka pun boleh tetap bersemangat ya Tuhan untuk melayani adik-adik layan. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik layan yang saat ini sedang menghadapi ujian kenaikan kelas. Tuhan, Engkau berikan kepada mereka kesehatan dan hikmat untuk bisa melakukan persiapan-persiapan, dan juga pada saat ujian nanti mereka bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih juga untuk adik-adik layan kelas 6 yang sudah selesai melakukan ujian sekolah. Biarlah hasilnya adalah hasil yang terbaik, dan itu juga boleh menjadi bekal buat mereka dalam mereka melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi di sekolah yang menjadi harapan mereka. Dan kami juga menyerahkan untuk adik-adik layan yang sudah Tuhan karuniakan pertambahan usia, kiranya mereka Tuhan berkati untuk menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jika ada yang sedang sakit, kami yakin dan percaya saat ini Tuhan, Engkau sedang menjamah mereka dan menyembuhkan mereka, baik itu lewat obat-obatan maupun lewat makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, Engkau yang menyempurnakannya, dan kami panjatkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita dalam persembahan. Nah, adik-adik, kakak ingatkan persembahannya taruh di dalam amplop seperti ini ya adik-adik. Jangan lupa ada tulisan impanya ya. Lalu tidak lupa juga minta tolong ke mama atau ke papa bawa ke kantor gereja. Ya adik-adik. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria Tuhan ambil hidupku.
kita akan berdoa lagi ya untuk persembahan kita hari ini. Jangan lupa lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, tadi kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya Engkau berikan Roh Kudus-Mu pada kami, sehingga apa yang kami berikan dapat memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, berikan kami selalu berkat-Mu yang melimpah, dan atas nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Ya Kak Ika, terima kasih ya untuk Kak Ika yang sudah memimpin adik-adik di dalam menyanyikan puji-pujian ya Kak ya. Terima kasih juga loh buat Kak Temi, tadi firman Tuhannya wah luar biasa ya adik-adik. Tentang apa? Ayo, tentang menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus itu harus bagaimana? Mendengar ya, seperti lagu, seperti pujian yang akan kita naikkan sama-sama adik-adik, supaya dengan lagu ini kita selalu diingat bahwa menjadi murid Tuhan Yesus itu adalah senantiasa selalu mengikuti apa yang Tuhan katakan lewat Firman, lewat apa ya tadi Kak ya? apa ini lewat apa Kak? Lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhannya dalam Alkitab. Ya, baik adik-adik, yuk kita nyanyikan pujian ini. Apa pujiannya Kak? Tanganku hendak kupakai. bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada ibadah hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan sudah memimpin kami dari awal sampai akhir. Kami sudah memuji-muji nama Tuhan, dan terlebih kami sudah diingatkan lagi oleh firman Tuhan bahwa hidup kami adalah sebagai anak-anak Tuhan, di mana kami menjadi murid Tuhan. Tangan kami, kaki kami, mata kami, keseluruhan hidup kami, semuanya kami pakai untuk melayani Tuhan lewat sesama kami dengan penuh kasih. Ya Tuhan, biarlah adik-adik semuanya bisa melakukan firman ini dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun ibadah kami sudah selesai, tapi kami yakin bahwa firman Tuhan tidak akan pernah selesai dalam hidup kami, untuk selalu membentuk kehidupan kami menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Temi, Ya. kalau nggak salah tadi kan kita mau ada aktivitas ini. Oh iya, betul ya. Adik-adik, sebelum Kakak Temi sama Kakak Ike mau say goodbye, yuk kita lihat dulu video berikut ini, karena ada Kak Pinkan yang akan menjelaskan aktivitas kita sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Selamat menyaksikan ya, setelah itu dibuat. Adik-adik, bersama dengan Kak Pinkan hari ini, kakak akan membagikan aktivitas untuk kita ya hari ini. Adapun aktivitas kita hari ini, kita akan membuat kolase ya, kolase ikan. Nah,
Perlengkapannya apa aja sih Kak? Perlengkapannya bisa daun kering, bisa kertas origami, atau bisa dari biji-bijian juga adik-adik untuk kita membuat kolase hari ini. Nah, apalagi ya Kak untuk bahan-bahannya? Bahan-bahannya ada lem dan ada gunting juga. Bahkan hari ini Kakak pakai daun kering. Nah, daun keringnya kita potong-potong ya adik-adik. Kemudian kita akan mulai aktivitas kita. Jangan ada yang ketinggalan adik-adik. Pakai krayon juga adik-adik ya, untuk kita mewarnai. Bisa juga pakai krayon, bisa juga pakai pensil warna. Nah, kita akan mulai ya adik-adik. Kita akan gunting-gunting kertas atau daun ya. Nah, kita bisa gunting-gunting seperti ini. Kemudian kita, nah di sini kakak sudah siapkan ya adik-adik potongan-potongan dari daun kering tersebut. Kita bisa memulai dengan kita menempel di area sini aja adik-adik. Untuk kelas TK sama Batita boleh di sini aja, atau bisa juga keseluruhan ya adik-adik untuk menempel-nempelnya. Nah, untuk kelas anak tanggung sama kelas kecil keseluruhan lebih bagus lagi adik-adik untuk menempel-nempelnya. Nah, mari kita mengerjakan bersama-sama ya. Seperti ini adik-adik. Kita tempel masing-masing di tempat seperti ini ya. Dan seterusnya adik-adik ya. Kita tempel sampai penuh ikannya ini ya. Nah, di sini kakak sudah ada yang sudah jadi ya adik-adik. Seperti ini. Oke adik-adik. Jangan lupa ya, setelah selesai kita mengerjakannya ditulis dulu namanya siapa dan dari sektor mana. Lalu kemudian dikirim ke kakak-kakak layan yang ada di sektor masing-masing atau ke kakak-kakak pengurus ya adik-adik. Jangan lupa difoto. Difoto adik-adik lagi memegang aktivitas tersebut ya. Oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ada pesan-pesan Kak Ika? Ada Kak Temi, pasti ada. Adik-adik jangan lupa ya tetap semangat impanya walaupun dari rumah aja loh. Betul sekali, dan juga selalu laksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Pakai masker seperti kami berdua, Jaga betul. jarak Dan tidak cuci lupa tangan. Cuci tangan. Ada 2 lagi Kak Ika kan soalnya 5M. Apalagi Kak Temi? Jauhi kerumunan. Satunya lagi? Jangan suka pergi-pergi dulu deh. Kalau bisa tetap di rumah saja. Wah, kayaknya itu harus Ya. ya adik-adik. Jangan Betul. lupa ya. Oke. Selesailah impa kita, sampai jumpa lagi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Bye-bye. Kak Temi.